Halo teman-teman semuanya, pada kali ini Noah TV akan menceritakan sebuah film berjudul Ballerina. Film ini dibintangi oleh seorang aktris Korea yang berbakat yaitu Jeon Jeon-soo. Tentunya wajahnya tidak asing bagi penyuka film-film Korea, dan kabarnya dia baru saja mendapat penghargaan sebagai aktris terbaik karena perannya di film The Call yang mencuri perhatian. Yang mana film Ballerina ini menceritakan tentang seorang gadis yang merasa harus melaksanakan wasiat dari almarhumah temannya yang penuh tantangan. Jadi bagaimana keseruannya? Biar tidak pinisirin, kita langsung saja ke ceritanya. Yuk ah, go lo yor. Kisah diawali dengan memperlihatkan segerombolan pemuda yang melakukan perampokan di sebuah toko. Bahkan tak segan-segan perampok itu menggunakan kekerasan. Tak lama kemudian, datang seorang gadis yang berbelanja ke toko tersebut. Seketika gadis tersebut pun ikut ditodong si perampok. Namun tak disangka wanita tersebut ternyata jago berkelahi hingga para perampok tersebut tak berkutik dibuatnya. Diketahui gadis ini bernama Okja. Dia seorang mantan bodyguard profesional, jadi pantas saja kalau dia jago berkelahi. Namun karena perangainya yang dingin menyebabkan dia tidak memiliki banyak teman kecuali satu orang saja yang bernama Minhe. Dia seorang penari balet atau gadis balerina, yang mana awal pertemuan mereka saat Okja membeli kue ulang tahun di sebuah toko dan Minhe yang bekerja paruh waktu sebagai pelayannya. Waktu itu, Okja membeli kue ultah tersebut untuk dirinya sendiri sebagai penghibur baginya yang tidak memiliki siapa-siapa. Dan dari sanalah Minhe dan Okja berkenalan sampai menyadari kalau mereka dulunya pernah di sekolahan yang sama, yang kemudian mereka menjadi sepasang bestie. Malam itu, Okja mendapat telepon dari Minhe setelah sekian lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Saat itu, Minhe meminta Okja untuk menemuinya di apartemen miliknya dengan nada yang seperti dalam keadaan tertekan. Tanpa berlama-lama, Okja pun OTW dengan menaiki sepeda motornya. Namun setibanya di pintu apartemennya, Minhe tak kunjung membukakan pintu walau Okja sudah memanggilnya berkali-kali. Akhirnya, Okja berinisiatif masuk sendiri, namun di dalam dia tidak menemukan Minhe kecuali dia mendapati sebuah kado di mana waktu Okja membukanya, dia mendapati sesarit surat kertas yang ditulis Minhe berisi meminta Okja untuk membalaskan dendam. Okja waktu itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang terjadi dengan Minhe. Apakah ini cuma prank temannya semata atau apa? Lantas dia pun memiskol nope temannya tersebut. Dan setelah ditelusuri dari suaranya, dari sanalah Okja mengetahui bahwa temannya ternyata sudah tewas dengan melakukan bundir di bak mandi. Atas kejadian tersebut, Okja merasa sedih dan bingung. Apakah harus lapor polisi atau menjalankan permintaan mendiang temannya membalaskan dendam? Di mana waktu itu, Okja kembali teringat momen-momen manis bersama Minhe ke belakang bersama si teman yang bahkan sudah dianggap saudaranya sendiri. Yang akhirnya, Okja membaca lagi surat wasiatnya tersebut, di mana di sana terdapat petunjuk nama akun si pelaku yang membuat si mendiang mengakhiri hidupnya. Setelahnya, Okja kemudian men-searching akun tersebut, di mana ternyata akun tersebut adalah nama sebuah akun food delivery. Namun saat Okja memancingnya, akun tersebut tidak menanggapi. Rupanya akun food delivery tersebut hanyalah fiktif. Tak lama, tiba-tiba HP mendiang temannya berdering, di mana saat Okja mengangkatnya, si penelpon yang suaranya seorang pria, ujuk-ujuk mencak-mencak bahkan mengancam karena si penelpon mengira yang mengangkatnya adalah Minhe. Di mana waktu itu, si penelpon dengan nada mengancam menyuruh untuk ketemuan di sebuah jembatan. Sementara Okja yang merasa mendapat petunjuk tanpa berlama-lama OTW ke tempat yang dimaksud si penelpon tersebut. Sesampainya di sebuah jembatan yang dimaksud si penelpon, Okja kemudian memantau dari kejauhan, di mana saat itu Okja mencurigai seorang pria yang memarkirkan mobilnya.
Dan benar saja, si pria tersebut terlihat menelpon kembali ke nopenya Minhe. Namun saat itu Okja tidak mengangkatnya. Si pria yang nampaknya kecewa pun pergi, yang kemudian Okja membuntuti si pria tersebut. Setelah mengetahui kediaman pria misterius tersebut, Okja kemudian terus memantaunya. Dia merasa masih perlu banyak informasi tentang pria tersebut dan apa alasan dibalik temannya bisa nekat melakukan bundir. Hingga esok harinya, setelah si pria misterius itu meninggalkan rumahnya dengan mengendarai mobil mewahnya, Okja kemudian diam-diam menyusup. Dengan berbekal pengalamannya yang bisa menggunakan berbagai alat dan senjata, dia pun berhasil masuk, di mana di sana dia memasang alat penyadap yang sudah dipersiapkannya, hingga sampai di sebuah ruangan. Pandangannya tertuju pada sebuah lemari, yang ketika Okja membukanya, di situ dia menemukan berbagai alat maniak esek-esek dan juga banyaknya flashdisk yang ditandai dengan berbagai nama wanita dan profesinya. Okja kemudian mengambil satu flashdisk yang dinamai Balerina. Dari sana dia mengetahui bahwa mendiang temannya sudah menjadi korban pelecehan si predator esek-esek. Bahkan lebih jauh dari itu, si predator bisa menggunakan video tersebut untuk bisa melakukan apa saja. Dari sanalah Okja mengerti betapa hancur dan berkeping-kepingnya perasaan Minhe temannya hingga sampai bisa mengakhiri hidupnya. Esoknya, si pria tersebut melakukan percakapan telepon, sedangkan di tempat berbeda, Okja menyimak semua obrolan mereka lewat alat sadapnya. Waktu itu, si pria tersebut merencanakan akan pergi ke suatu klub untuk mencari mangsa baru. Hingga akhirnya Okja berinisiatif melakukan penyamaran hingga akhirnya merubah penampilannya yang tadinya super cuek menjadi buah henol demi menarik perhatian si pria tersebut. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Si pria tersebut pun kena umpan karena kemudian si pria yang diketahui bernama Choi ini mengajak Okja berkenalan dengan segala trik buaya daratnya. Dia mengira Okja seperti wanita sebelum-sebelumnya yang sudah menjadi korbannya. Kemudian, dia pun membawa Okja ke sebuah hotel bernama Tapyeong, sebuah hotel yang biasa digunakan dia melancarkan aksi bejatnya, yang mana penjaga hotel tersebut sebenarnya adalah bagian dari teman satu gengnya bersekongkol. Tiba di dalam kamar, si Choi kembali basa-basi dengan rayuan mautnya, namun karena Okja bersikap datar, si Choi kemudian mencekoki Okja dengan minuman yang membuat dia pingsan tak berdaya. Yang padahal waktu itu Okja hanya pura-pura saja, karena di saat si Choi sedang melancarkan aksinya, seketika Okja menikam si Choi dengan sebuah pisau. Namun sayang, si Choi waktu itu bisa menangkapnya, yang kemudian inilah yang terjadi. Sampai akhirnya Okja berhasil merobek mulut si Choi dengan sebuah pisau. Namun saat Okja bermaksud menusuknya, tiba-tiba datang si penjaga hotel dengan menembakkan senjata pedil. Merasa situasi tidak memungkinkan, Okja kemudian keluar kamar dan mengunci mereka. Namun di luar ada temannya yang lain yang saat itu membawa mesin Shinso. Namun saat mau menyerang Okja, tiba-tiba ada seorang wanita yang membantingnya dengan pintu, hingga mesin Shinso tersebut memakan tuannya sendiri. Entah siapa gadis tersebut, karena kemudian tanpa banyak basa-basi, dia menuntun Okja untuk lari keluar dengan mengambil kunci dan membawa kabur mobil mewahnya si Choi. Singkat cerita, mereka pun mampir di sebuah restoran. Di sana, si gadis tersebut menerangkan bahwa dia adalah korban eksploitasi wanita si Choi dan kawannya yang sudah lama berada di hotel itu, bahkan dianggap sudah menjadi budaknya. Dia mengaku dipaksa membuat video-video porn bahkan melayani hasrat bejat mereka. Bahkan mereka mengancam apabila tidak menurutinya, maka video-video tersebut akan disebarluaskan hingga saat kedatangan Okja. Si gadis tersebut terasa mempunyai kesempatan untuk kabur. Di lain tempat, saat itu si Choi mendapatkan perawatan dan pipinya dijahit. Di mana setelahnya, dia mendapat kunjungan dari kawan-kawan satu gengnya. Saat itu, si pemimpin geng yang bernama Chakwem ini mengungkapkan kekecewaannya sama si Choi karena sudah dipecundangi oleh seorang wanita, bahkan sampai ketampanannya hilang.
Karena dianggap Okja akan menjadi duri dalam bisnis mereka, si Cakuem kemudian memerintahkan si Choi untuk memburu dan menangkap Okja dalam waktu 3 hari. 친구야, Singkat cerita, si Choi yang sudah siuman kemudian memasuki sebuah apotek. Di sana, dia menemui temannya yang berprofesi seorang oknum apoteker, padahal memproduksi narkoba. Si Choi kemudian mengajak temannya tersebut yang bernama Myung Sik untuk menemaninya memburu Okja. Pada awalnya, Myung Sik menolak ajakan si Choi dengan alasan dia bukan pembunuh bayaran. Namun karena si Choi waktu itu mengiming imbalan uang 100 juta won, Myung Sik akhirnya menyanggupinya. 그러니까요. Sedangkan di tempat lain, saat itu Okja menemui teman sekaligus seniornya sewaktu dahulu bekerja. Okja menyadari dia sedang berhadapan dengan geng yang jumlahnya tidak sedikit. Maka kemudian dia meminta petunjuk untuk mendapatkan senjata ilegal kepada seniornya. Dan waktu itu seniornya merekomendasikan untuk menemui pemasok senjata ilegal di suatu tempat. Okja pun pergi ke tempat yang ditunjukkan, di mana ternyata pemasok senjata tersebut adalah sepasang aki dan nenek yang berkamuflase menjadi tukang balon kukek dan mainan anak-anak. Padahal di dalamnya banyak senjata-senjata second ilegal bermacam-macam tipe. 어때? Sepulangnya, Okja kemudian membersihkan senjata-senjata second tersebut. Sedangkan si gadis waktu itu meminta Okja untuk melatihnya menggunakan senjata. Namun Okja waktu itu tidak menganggapnya serius dan akhirnya si gadis pun tidur. Setelahnya, Okja kemudian meninggalkan si gadis tersebut dan pergi ke sebuah toko tetangga satu komplek untuk membeli jajanan dan bahan-bahan seblak buat cemilan di rumahnya. Namun ketika kembali ke rumahnya, keadaan sudah berantakan dan tanpa disangka si Choi dan Myung Sik yang sudah mengetahui rumahnya waktu itu menyerangnya. Di mana waktu itu Okja memecahkan kaca dan melarikan diri. Besoknya, setelah batas 3 hari yang dijanjikan kepada bosnya untuk menangkap Okja, si Choi kemudian bersekongkol dengan Myung Sik untuk berbohong kepada Cakuem bosnya bahwa dia sudah membunuh Okja dengan memutilasi dan membuangnya ke lereng gunung. Sedangkan si Cakuem yang percaya saja sama kebohongan si Choi, waktu itu menyuruh si Choi untuk mengurusi gadis yang sudah dia bawa, karena gadis tersebut berpeluang menjadi saksi kejahatan mereka. Di mana setelah bosnya pergi, si Choi dan Myung Sik kemudian kembali menyiksa si gadis tersebut. 내가 그랬잖아. Beralih ke penjaga hotel, temannya si Choi yang waktu itu sedang berjaga-jaga. Karena mendengar sesuatu yang mencurigakan, dia pun keluar untuk memeriksanya. Namun tak lama, suara tembakan terdengar yang membuat temannya yang sudah buntung itu bergegas mengeceknya. Yang rupanya temannya sudah mati karena ternyata Okja datang menyerang tempat itu, yang kemudian menanyakan keberadaan si Choi kepada si buntung. Setelahnya, Okja kemudian mendatangi markasnya geng si Cakuem untuk mencari keberadaan si Choi. Di mana waktu itu yang pertama kali bertemu dengannya 3 anggota geng yang berada di lift, dan tanpa banyak basa-basi dia pun menghabisi mereka. Setelah itu, dia kemudian memasuki sebuah ruangan, di mana di sana terdapat banyak anak buahnya si Cakuem yang sedang memproduksi bahan-bahan narkoba. Okja kemudian menanyai keberadaan si Choi sambil memperingatkan mereka untuk jangan bertanya, cukup dijawab saja atau dia akan menembaknya. Namun kemudian, si Cakuem yang merasa bos di situ berlagak santai karena dia mengira ancaman Okja hanya gertakan semata, yang padahal inilah yang terjadi. 인적인 감정이 있는 Sialnya, setelah menembak si Cakuem, senjata Okja mengalami kemacetan. Anak buahnya si Cakuem mengira Okja tidak mempunyai lagi senjata, yang kemudian mereka mengeroyok Okja. Setelah pertarungan berdarah-darah yang begitu sengit,
akhirnya Okja dapat mengalahkan semua anak buahnya si Cakweum, di mana setelahnya Okja bertemu dengan Myung-sik yang saat itu membawa si gadis yang sudah terkapar di dalam mobilnya. Saat mau menembak Myung-sik, tiba-tiba Okja ditembak si Choi yang tidak diketahui kedatangannya. Sedangkan si Myung-sik yang melihat Okja sudah tidak berdaya, dia malah sok-sokan mau membunuh Okja sambil menagih uang 100 juta won yang dijanjikan si Choi kepadanya. Di mana hal itu membuat si Choi tersinggung yang kemudian setelahnya si Choi bermaksud menghabisi Okja dan si gadis. Dia tidak menyangka kalau Okja masih mempunyai senjata cadangan. Setelahnya, Okja membawa si Choi yang sudah terluka parah ke pesisir pantai. Di sana, si Choi sampai memohon-mohon meminta Okja untuk tidak membunuhnya. Namun sepertinya Okja sudah merencanakan dari awal untuk membunuh si Choi dengan cara tak biasa, yaitu memanggangnya dengan senjata penyembur api. Alasan lain Okja membunuh si Choi di pesisir pantai, rupanya dia mengingat kenangan bersama almarhumah Min-hee, di mana dulunya Min-hee sewaktu bermain dengan Okja di pantai yang sama, Min-hee pernah berkata bahwa kalau dia mati ingin bereinkarnasi menjadi seekor ikan. Ending yang sungguh membenclungkan, bukan? Tamat.